Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu qabla an tuhasab wa tazayyanu lil aqdil akbar wa inna ma yakhiful hisabu yaumal qiyamah ma alaman hasabat afsahu fid dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Bapak Haji Marwan MM beserta jajaran yang kami hormati, para imam masjid yang kami hormati, Bapak Nasir Sam MPDI yang menjadwalkan kegiatan ngopi setiap minggu subuh di Masjid Agung Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan semua orang-orang yang saya sebutkan tadi semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan orang yang istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpah rahmat taufik serta hidayahnya lah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita bersama bisa hadir, bisa menjalankan aktivitas ibadah, termasuk ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Agung Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan
semua aktivitas kita di dunia ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan, menjadikan kita selamat di dunia hingga di akhirat. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta mengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, baru saja kita memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Setahun demi setahun tidak terasa begitu cepat pergantian tahun. Menurut perasaan, baru saja pergantian tahun, sekarang sudah bergantian tahun lagi. Tidak terasa kita hidup, rupanya semakin tahun jatah umur kita semakin berkurang. Berarti kita semakin dekat dengan kematian. Wajar Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, setiap kita memperingati tahun baru Hijriah, kita selalu dianjurkan oleh agama kita, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, selalu mengevaluasi diri, agar kita tidak terlena, agar kita tidak lalai, dan agar kita tidak lupa. Karena tidak mungkin hidup terulang 2 kali. Maka kesempatan hidup inilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk mencapai keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan firman Allah yang kami baca di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah dirimu, evaluasilah dirimu, introspeksilah dirimu, untuk kita mengarungi kehidupan yang akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui semua apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sangat jelas dan saya gamblang bahwa kita dianjurkan untuk selalu mengevaluasi diri, menintrospeksi diri. Karena kita dijadikan manusia, kebanyakan termasuk min jumlatil minal ghafilin, orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang tidak waspada. Apa yang perlu kita evaluasi diri? Tentunya
perbuatan kita selama setahun. Tapi semakin cepat, semakin banyak kita mengevaluasi diri, maka insya Allah kita semakin ringan nanti di akhirat. Kalau bisa kita menginginkan masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Kalau kita bukan golongan tanpa hisab, ya paling tidak hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa supaya kita ringan hisabnya di akhirat, sesuai dengan hadis Nabi yang saya baca, hasibu qabla an tuhasab. Hisablah, introspeksilah oleh kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu, hiasilah dirimu, hiasilah diri kalian lil ardil akbar, untuk persiapan persingkapan yang besar nanti di akhirat. Wa inna ma yahiful hisab yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang sering mengevaluasi diri, menintrospeksi diri, bermuhasabah diri, ala man hasaba nafsahu fid dunya. Yahiful hisabu, orang yang sering mengevaluasi diri, introspeksi diri, muhasabah, yahiful hisabu, maka di akhirat akan diringankan hisabnya oleh Allah. Diringankan hisabnya oleh Allah. Alaman hasaba nafsahu fid dunya, orang yang sering menghisab, mengevaluasi diri, menintrospeksi diri di dunia, maka akan diringankan hisabnya oleh Allah nanti di akhirat. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena ya karena penyebab ghaflah tadi, penyebab lalai tadi. Ya, kita bisa mengevaluasi diri di tahun ini atau tahun yang lalu, apakah kita lebih dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Apakah di tahun lalu kita termasuk yang aktif beribadah, apa banyak masih kekurangan ibadah kita? Apakah di tahun lalu kita banyak menyia-nyiakan waktu daripada memanfaatkan waktu? Apakah di tahun yang lalu apakah kita sering mendolimi sesama orang mukmin, atau justru tidak banyak mendolimi orang lain? Ini yang perlu kita hisab, yang perlu kita evaluasi diri, yang perlu kita introspeksi diri. Muhasabah itu menurut kitab Tuhfatul Ahwadi itu disebutkan hisab itu adalah al-hasabu wa hasabuha wa dalluha wasta'budaha qaharoha hatta sorot muti'atan munqadatan. Evaluasi diri, introspeksi diri atau muhasabah itu adalah yang pertama, ya, mengevaluasi al-hasibah,
Yang kedua, wa adalluha, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'jabaha, yang ketiga menghambakan diri kepada Allah. Wa qaraha, yang terakhir adalah menundukkan diri kepada Allah. Hatta sholat, hingga sampai nanti menjadi orang yang mutiatan, orang yang taat kepada Allah, dan munqadatan, orang yang menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat dari penjelasan ini, maka manfaat daripada kita mengevaluasi muhasabah dari setahun yang lalu, maka kita akan banyak manfaatnya, bagi kita. Kalau disingkat, pengertian muhasabah ini menjadi T3. Menjadi 3T. Kalau kita singkat, 3T itulah T yang pertama adalah taat, mohon maaf. T yang pertama adalah teliti. Teliti. Kita teliti sikap kita selama 1 tahun. Kalau perlu bukan 1 tahun. Semakin banyak mengevaluasi diri, maka yahiful hasanat hasibah, maka semakin ringan nanti kita yaumul qiyamah hisabnya di akhirat. Bukan hanya setahun, kalau perlu sebulan kita mengevaluasi diri. Kalau perlu setiap minggu kita mengevaluasi diri. Kalau perlu setiap hari kita mengevaluasi diri. Begitu bangun tidur, kita evaluasi amal kita, perbuatan kita selama 1 hari kemarin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam sehari kemarin adakah perbuatan dosa, adakah perbuatan mendolimi seseorang, atau adakah kita menghasut seseorang? Kita koreksi, kita evaluasi diri. Kalau memang ada di situ 1 hari kemarin, maka hari ini kita jauhkan perbuatan itu. Kita evaluasi, kemudian kita koreksi, maka kita mencoba mengurangi perbuatan yang baik untuk menjalani hidup hari ini. Teliti. Kalau memang itu terjadi perbuatan dosa kepada Allah, dosa kepada sama manusia, hablum minallah, hablum minannas, maka hari ini kita perbaiki dari hari kemarin. Kita teliti yang pertama. T yang kedua, taubat. Kalau memang terjadi banyak dosa, taubatlah hari ini. Taubat dalam arti, syarat taubat adalah kita harus ada rasa nadamah, penyesalan atas perbuatan dosa kita lakukan. Kemudian ada komitmen diri untuk tidak menjalankan dosa yang sama di hari ini daripada hari kemarin. Kemudian kita niatkan tidak akan mengulangi perbuatan itu. Itu taubat. Jadi muhasabah itu ada 3 unsur. Yang pertama, kita teliti perbuatan kita, kemudian
kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau meminta maaf sesama manusia. Kemudian T yang ketiga adalah taat. Teliti, taubat, taat. Kalau memang ada perbuatan yang baik di hari kemarin, ada perbuatan baik ya, tidak baik di minggu kemarin, ada perbuatan tidak baik di bulan kemarin, di tahun kemarin, hari ini kita rubah dengan perbuatan yang baik. Kita berusaha untuk taat kepada Allah. Minggu ini kita coba taat kepada Allah. Kita singkirkan perbuatan yang bagus. Bulan kemarin, bulan ini kita coba. Tahun kemarin, tahun ini kita coba perbaiki dengan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu pengertian muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri. Karena menurut Nabi, orang yang cerdas, orang yang sukses hidupnya adalah mandana nafsuhu wa amila ba'dal mauti. Orang yang sukses, kata Nabi, orang yang selalu mengevaluasi diri, introspeksi diri, muhasabah, wa amilah, dan berusaha berbuat amal soleh. Ba'dal mauti, persiapan ketika nanti kita setelah menghadapi kematian. Itu namanya orang sukses, orang yang selalu mempersiapkan diri untuk persiapan kehidupan kita di akhirat. Karena dunia ini mazra'atul akhirah, tempat kita bertanam, tempat kita beramal untuk kita sukses di akhirat. Maka dunia ini tempatnya kita menanam, nanti di akhirat kita tempatnya menuai. Ini agak kita ngajarkan seperti itu. Maka biar mudah mengingatnya, kita perlu, kalau setiap bangun tidur kita ingat kepada 3T tadi itu, ya. Setiap bangun tidur kita ingat 3T. Teliti, taubat, dan taat. Teliti, taubat, dan taat. Itu untuk menyingkat ya, muhasabah setiap saat ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini masih di bulan Muharram ya, masih awal tahun, bulan yang pertama dari 12 bulan. Kita berusaha untuk mengintrospeksi diri. Kita rubah yang tidak baik menjadi baik. Kita rubah yang baik menjadi tambah baik. Yang tidak husuk, kita berusaha husuk, dan yang husuk semakin dihusuk. Kemudian Bapak Ibu sekalian kami hormati, manfaat dari kita muhasabah, Bapak Ibu, manfaat dari kita introspeksi diri, manfaat dari kita mengevaluasi diri, salah satu adalah untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita sering mengevaluasi diri, introspeksi diri, maka kita akan selalu menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur maka akan diazab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua, kalau orang selalu muhasabah diri, mengevaluasi diri dari kehidupan kita
di hari yang lalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, maka kita akan punya komitmen diri yang kuat. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hadis pun menyatakan, "Mangkana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabihun." Kalau hari ini lebih baik khairan min amsi, dari hari kemarin, maka itu adalah orang yang rabihun, beruntung. Jadi punya komitmen, semakin kuat komitmen kita. Kemudian kalau hari ini sama mithlu amsihi, sama dengan hari kemarin, itu termasuk orang yang rugi, maghbunun. Dan yang terakhir, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi. Kalau orang itu hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu tergolong orang yang mal'unun, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering evaluasi diri, maka kita akan lebih kuat komitmen diri. Iya. Untuk mengingat bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian manfaat dari kita mengevaluasi diri. Kita akan selalu mengoreksi, ya, mengoreksi perbuatan kita. Karena besok di akhirat, di surat Yasin disebutkan, kita harus di akhirat nanti apa yang kita berbuat semua disebutkan oleh hadis Nabi itu lil ardil akbar, ada hisab yang sangat besar, penyingkapan yang besar nanti di akhirat. Begitu penyingkapan yang besar itu dia terjadi di akhirat, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, apa-apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sangat besar manfaatnya kita mengevaluasi diri, introspeksi diri. Kalau perlu setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita berusaha mengevaluasi diri agar kita semakin hari, semakin tahun kita menjadi semakin baik, orang yang selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang manusia yang sempurna, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, barangkali itu maksud dari bulan Muharram tahun baru Hijriah, kita untuk berusaha untuk mengevaluasi diri. Dan ini Bapak Ibu, judul evaluasi diri ini diberikan oleh Pak Ustadz Nasir Sam. Sebenarnya jadwal kami minggu kemarin karena kami tidak sehat, maka hari ini baru kami menyampaikan hal ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, barangkali ini yang dapat kami sampaikan dalam kuliah subuh di Masjid Al-Ikhlas ini minggu, ya, dalam acara ngopi. Mudah-mudahan banyak terinspirasi dengan muhasabah yang kami jelaskan ini.
Terima kasih, mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.